Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi ta'ifatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-44 dari silsilah pembacaan kitab ini. Setelah Syekh menyampaikan tentang tauhid, yakni tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma was sifat, dan beberapa pembahasan tentangnya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca penjelasan Syekh yang berkaitan dengan rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah. Bahwasanya kita wajib untuk beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau akan menyampaikan beberapa dalil yang menunjukkan akan kewajiban mengimani para malaikat, dan juga beliau akan menyampaikan tentang apa itu maksud dari iman kepada para malaikat, dan juga beliau akan memberikan contoh-contoh tentang malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka beliau mengatakan pada pertanyaan yang pertama, mad dalilu 'ala al-imani bil malaikati min al-kitabi was sunnati. Apa dalil yang menunjukkan tentang wajibnya iman kepada malaikat, yang dalil tersebut diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Ini di sini di awal pembahasan tentang malaikat, beliau ingin menyampaikan kepada kita tentang dalil-dalil wajibnya beriman kepada para malaikat, baik dalam Alkitab yaitu Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan adillatu dzalika minal kitabi katsiratun. Dalil-dalil hal itu dari Alkitab cukuplah banyak. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ayat yang disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang kelima, di mana di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini, yaitu untuk manusia yang berada di muka bumi ini. Baik. Sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan akan kewajiban al-iman bil malaikah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ini menyebutkan akan adanya para malaikat yang mereka bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala, dan mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini. Maka ketika Allah Ta'ala menyampaikan hal tersebut di dalam Al-Quranul Karim, sedangkan Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang hak, yang tidak ada kebatilan padanya, maka kita harus mengimani bahwasanya malaikat itu benar-benar ada sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun wajib mengimani adanya para malaikat tersebut. Demikian pula pada ayat yang berikutnya, yaitu wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Yang ayat ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 206. Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya makhluk-makhluk yang berada di sisi Rabbmu. Yang dimaksud dengan alladzina 'inda rabbika, makhluk yang ada di sisi Rabbmu, mereka yang dimaksud adalah para malaikat. La yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka para malaikat tersebut yang ada di sisi Allah Ta'ala, la yastakbiruna 'an ibadatihi, sama sekali tidak merasa sombong, tidak merasa enggan untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yusabbihunahu, dan mereka mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah Ta'ala.
walahu yasjudun, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini di samping kita mengambil sebuah faedah akan wajibnya mengimani para malaikat, kita juga mendapatkan pelajaran yang lain yang juga harus kita imani, bahwasanya para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat itu bukanlah tandingan Allah taala dan bukan pula anak-anak Allah tabaraka wa taala. Bahkan mereka adalah makhluk yang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara ayat yang menunjukkan akan wajibnya mengimani para malaikat adalah qauluhu ta'ala, firman Allah taala, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Yaitu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 98, di mana Allah taala mengatakan, barang siapa yang dia menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya, dan juga musuh bagi Jibril, bagi Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini, di samping kita mendapatkan pelajaran seperti yang kita sebutkan pada ayat sebelumnya, itu wajibnya mengimani para malaikat, bahwasanya kita wajib untuk mengimani adanya para malaikat sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan juga nanti akan disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat yang ketiga ini yang disebutkan dari surat Al-Baqarah, dia memberikan pelajaran yang lain, bahwasanya kita wajib untuk berwala kepada para malaikat, tidak menjadi musuh bagi para malaikat. Kita wajib mencintai para malaikat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai para malaikat. Karena seandainya seseorang itu menjadi musuh bagi para malaikat, yaitu tidak mencintai para malaikat, yang diantaranya disebutkan dalam ayat ini adalah Jibril dan juga Mikail, maka sungguh Allah taala merupakan musuh bagi orang-orang yang kafir. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang membenci para malaikat, yang memusuhi para malaikat, maka mereka disifati dengan sifat kekafiran, sebagaimana yang Allah taala sebutkan, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Nah, inilah beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim yang sesungguhnya apabila kita membuka Al-Qur'anul Karim, maka akan sangat banyak sekali dalil-dalil yang kita dapatkan dari sana tentang al-iman bil malaikah. Kemudian Syekh menyampaikan, wa taqaddama al-imanu bihim minas sunnati fi hadits Jibril wa ghairihi, dan telah berlalu yaitu tentang al-iman kepada para malaikat dari sunnah. Itu telah berlalu dalil tentang iman kepada malaikat yang diambil dari sunnah fi hadits Jibril, dalam hadis Jibril dan yang lainnya. Hadis Jibril yang dimaksud sebagaimana telah berlalu, yaitu bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rupa atau dalam bentuk seorang manusia, yang kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang penting dalam agama ini, bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, ketika malaikat Jibril ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya keimanan yang harus dimiliki oleh setiap hamba yang mukmin adalah mencakup rukun iman yang 6, yang diantaranya disebutkan di sana adalah al-iman bil malaikah, yaitu mengimani para malaikat. Maka dari sini para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya al-iman bil malaikah merupakan salah satu di antara rukun iman yang wajib untuk imani. Wajib untuk diimani. Barang siapa yang tidak mengimani adanya para malaikat, maka sungguh dia tidak memiliki keimanan sama sekali. Sebagaimana barang siapa yang tidak mengimani Allah Ta'ala, maka tidak memiliki keimanan sama sekali dalam hatinya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa fi sahihi muslimin anna Allah Ta'ala khalaqahum min nurin. Dan di dalam sahih Muslim
disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan para malaikat dari cahaya. Dan kita lihat di sini dalam catatan kaki disebutkan rawahu Muslimun dalam kitab Az-Zuhd, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Zuhd, dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau mengatakan wal ahaditsu fi sya'nihim katsiratun, dan hadis-hadis yang berkenaan dengan perkara para malaikat ini sangat banyak sekali. Intinya bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang al-iman bil malaikati, baik itu dari Alkitab ataupun dari As-Sunnah, maka itu cukup banyak dan wajib bagi kita untuk mengimani para malaikat ini. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan tentu saja, apa yang dimaksud dengan al-iman bil malaikah? Maka di sini beliau mengatakan untuk menjelaskan hal tersebut, beliau menyampaikan pertanyaan ini, ma ma'nal imani bil malaikati? Apa makna atau maksud yang terkandung di dalam kalimat al-iman bil malaikah? Ya. Setelah kita memahami bahwasanya al-iman bil malaikati rukunun min arkanil iman, dia merupakan salah satu di antara rukun iman yang 6, maka kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan al-iman bil malaikah. Maka beliau menjelaskan dalam jawaban atas pertanyaan ini, beliau mengatakan huwal iqrarul jazimu biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillahi marbubuna musakharuna. Nah, beliau mengatakan al-iman bil malaikah maknanya adalah al-iqrarul jazimu, pengakuan yang kuat, yang kokoh, yakni pengakuan dengan hati kita secara kuat, secara teguh, ya, yang tidak terdapat keraguan di sana sedikit pun, biwujudihim, tentang akan adanya para malaikat, ya, tentang akan adanya para malaikat, bahwasanya mereka benar-benar ada. Mereka bukan hanya sekedar istilah-istilah untuk menunjukkan akan kebaikan-kebaikan yang ada pada jiwa seorang manusia, sebagaimana ini merupakan anggapan orang-orang filsafat, akan tetapi dia benar-benar makhluk yang ada wujudnya. Nah, wa annahum khalqun min khalqillah, dan bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, selain Allah Ta'ala adalah makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Termasuk di antaranya adalah para malaikat, ya. Termasuk di antaranya adalah para malaikat. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang mencipta kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu saja ketika mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala, mereka para malaikat juga marbubuna, mereka dikuasai, dimiliki, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musakharuna, dan mereka juga ditundukkan, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini penting untuk kita pahami, yaitu tentang bahwasanya malaikat itu adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang dimiliki, dikuasai dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala. Ini penting untuk kita pahami agar kita tidak menjadikan malaikat sebagai sandaran kita. Kita tidak menjadikan malaikat sebagai tujuan kita dalam doa. Kita tidak menjadikan para malaikat sebagai objek untuk kita ibadahi. Bahkan mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berhak untuk diibadahi. Karena peribadahan itu hanyalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Nah, beliau mengatakan wa ibadum mukramun. Beliau di sini mengambil ini lafaz dari ayat Al-Qur'an untuk menjelaskan tentang para malaikat, bahwasanya mereka adalah ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Mukramun yaitu yang dimuliakan. Nah, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu tidaklah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, dengan perkataan, wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka senantiasa mengerjakan
yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 26-27. Yang dalam ayat ini atau dari ayat ini kita mengambil faedah yang sangat-sangat penting, bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah taala. Mereka adalah makhluk-makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak sembarangan, tetapi mereka adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka, para malaikat, mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat tunduk kepada Allah taala, ya, sangat patuh, taat kepada Allah taala, tidak pernah membantah Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan, tidak pernah mendahului Allah taala dengan perkataannya. Bahkan mereka adalah makhluk-makhluk yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam nukilan ayat yang berikutnya, yaitu Allah taala mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidaklah bermaksiat kepada Allah taala. Dan mereka tidaklah bermaksiat kepada Allah taala terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan juga Allah taala berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-19 dan 20, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidaklah sombong untuk beribadah kepada Allah taala, mereka tidak enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastahsirun, dan mereka tidak merasa letih, yaitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus-menerus taat dan patuh kepada Allah, terus-menerus beribadah kepada Allah taala tanpa letih. Yusabbihuna al-laila wan-nahara, mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah taala setiap malam dan setiap siang. La yafturun, tiada henti-hentinya. Beliau mengatakan wala yas'amuna wala yastahsirun, mereka tidaklah bosan dan mereka tidaklah merasa letih, yaitu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang beliau jelaskan tentang makna al-iman bil malaikah, bahwasanya kita harus mengimani adanya mereka. Kita harus mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk ciptaan Allah taala yang benar-benar ada, dan mereka adalah makhluk yang dikuasai, dimiliki, diatur oleh Allah taala. Dan di antara sifat mereka yang harus kita imani, mereka adalah makhluk yang tunduk patuh kepada Allah taala. Maka kita harus mengimani, betul-betul mengimani secara yakin tentang adanya para malaikat, dan juga sekaligus sebagaimana diterangkan oleh para ulama yang lain, bahwasanya di antara kandungan mengimani para malaikat, kita akan mengimani atau kita harus mengimani semua keterangan dari Al-Quran ataupun hadis tentang para malaikat. Di antaranya adalah tentang nama-nama mereka, tentang sifat-sifat mereka, tugas-tugas mereka, dan apa saja yang berkaitan dengan malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya insyaallah taala akan disampaikan oleh penulis tentang sebagian contoh dari para malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim ataupun disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Namun hal itu akan kita baca insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.